Menyaksikan Indonesia Lawyers Club dipersembahkan oleh Tolak Angin, obat herbal untuk masuk angin, didukung oleh Om Mepros. Jaringan perdagangan narkoba dunia sepertinya masih menganggap Indonesia sebagai pasar potensial bagi peredaran narkoba. Kemarin petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali menangkap Lindsay June Sanford, seorang wanita asal Inggris yang bertindak menjadi kurir kokain. Petugas curiga pada Lindsay saat mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Setelah memeriksa barang bawaan tersangka, petugas menemukan 4,7 kg narkotika jenis kokain. Selain di Bali, petugas Bea Cukai di Kalimantan Barat juga menggagalkan penyelundupan sabu di perbatasan Entikong Sangau, Kalimantan Barat. Petugas menyita sabu seberat 806,84 gram dari Malaysia. Sabu senilai 812 juta rupiah tersebut dibawa seorang pria dengan menggunakan bus dari Kuching, Malaysia menuju Pontianak. Sementara itu di Jakarta, Badan Narkotika Nasional BNN menggeledah sebuah ruko di kawasan Tanjung Priok Selasa dini hari tadi. Penggeledahan tersebut dilakukan terkait dengan pengiriman 1, juta pil ekstasi yang berhasil ditangkap Jumat pekan lalu. Lebih ironis lagi, mulailah dia palsukan surat. Tanda tangan kepala koperasinya dipalsuin, stempel dipalsuin, kemudian formatnya pun tidak benar. Dan bagaimana operasi dia supaya mulus? Dia mulai mencatut nama. Yang maksud supaya proses pengeluaran kontainer ini dia harapkan lebih lanjut. Dari pengembangan kasus ini, BNN berhasil mengamankan 9 orang tersangka yang ditangkap secara terpisah. Salah satu tersangka merupakan oknum TNI yang kemudian diproses oleh Detasemen Polisi Militer. Ironisnya, di saat gencarnya pemberantasan narkoba, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Mei lalu memberi gerasi 5 tahun penjara bagi Scapel Late Corby. Corby diputus bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kg ganja dan divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 27 Mei 2005 silam. Di sisi lain, pada Hari Anti Narkoba Nasional tahun lalu, Presiden dengan tegas mengungkapkan komitmennya terhadap pemberantasan narkoba. Oleh karena itulah, saya menyambut baik tekad kita bersama, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BNN tadi, untuk dengan gigih kita berjuang melakukan pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkoba di negeri kita, menuju Indonesia yang makin aman dan bebas dari kejahatan ini. Pemirsa, malam ini kita ketemu lagi setelah 1 minggu ILC absen. Dan saya mohon maaf karena minggu lalu saya ditugaskan oleh kantor keluar kota. Jadi hari ini hadir lagi di hadapan pemirsa mengupas tiap pekan masalah yang penting bagi Republik ini. Banyak masalah penting yang terjadi pekan-pekan ini, tapi ada satu yang sangat mengkhawatirkan, karena ini tidak hanya mengancam generasi sekarang, tetapi juga mengancam generasi yang akan datang. Negeri kita sesungguhnya diam-diam udah mirip dengan Meksiko atau Kolombia. Berbagai pihak terlibat dalam perdagangan ini. Aparat seperti tadi diungkapkan, itu pasti tidak hanya satu,
Tidak hanya satu instansi, berbagai instansi sudah terlibat dalam jaringan mafia sekarang ini. Dan pada saat yang demikian, memang agak mengagetkan, Presiden memberikan gerasi kepada Corby yang menyelundupkan 4 kg ganja di Bali. Sesungguhnya itu hak Presiden, hak yudikatif Presiden, yang tidak bisa digugat siapapun bagi saya. Karena itu adalah hak yang final, kekuasaan yudikatif satu-satunya yang diberikan kepada Presiden adalah amnesti, abolisi, dan gerasi. Dan itu tidak untuk digugat oleh siapapun karena itu final. Tapi persoalannya, layakkah Corby diberi gerasi? Siapa sesungguhnya Corby ini? Nanti kita akan kupas siapa sesungguhnya. Kenapa begitu penting bagi pemerintah Australia, dan juga kenapa pemerintah kita mau berbaik hati meringankan hukuman dengan gerasi di tengah saat-saat kita ingin memerangi narkoba. Inilah topik kita malam ini, pemirsa. Remisi, kata seorang penulis klasik di Prancis yang lahir 1613 dan meninggal 1680, François de la Rochefoucauld, mengatakan gerasi yang diberikan pangeran seringkali tidak lain daripada kebijakan untuk mendapat simpati dari rakyat. Kenapa gerasi yang diberikan presiden kita justru mendapat reaksi yang sebaliknya dari publik? Salah satu yang memberikan reaksi tersebut adalah Henry Yosodiningrat, Ketua Granat. Saya ingin tahu apa dasarnya Anda memberikan menggugat ke petun. Pemberian gerasi oleh Presiden kepada Corby adalah satu langkah yang melukai rasa keadilan segenap bangsa ini. Dan kami melihat pemberian gerasi dalam kondisi di mana Indonesia sedang mengalami kondisi darurat narkoba. Kami mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan dan sangat tinggi bahwa kondisi ini kalau dibiarkan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama Indonesia ini akan hancur. Bayangkan 50 orang setiap hari meninggal dunia, 365 triliun rupiah dana masyarakat yang dibelanjakan untuk mengkonsumsi narkoba. 5 juta orang anak bangsa ini yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Oleh karena itu, dengan alasan-alasan hukum yang kami miliki, maka kami segera akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut agar kepres tentang pemberian gerasi itu dibatalkan. Dan kami mempunyai berbagai argumentasi yuridis bahwa itu bukan hak prerogatif lagi. Berbagai alasan yang semula disampaikan oleh pemerintah mengatakan bahwa semula dilihat dari prosedural bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian kita coba tunjukkan yang lain, beralih lagi dengan alasan hukum, beralih lagi karena sudah kita desak ternyata tidak beralasan. Alasan kemanusiaan, alasan hubungan bilateral antar negara juga tidak bisa diterima. Nah, terakhir hari ini saya dengar pemerintah sudah menggunakan alasan lain, yaitu mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya sanggup berdebat dengan siapapun malam ini untuk memperlihatkan bahwa itu bukan lagi merupakan hak prerogatif presiden dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Di seluruh negara di dunia, gerasi adalah hak kepala negara, bukan hak kepala pemerintahan, bukan hak Perdana Menteri, tapi hak dari presiden atau raja. Anda ke Malaysia, raja yang memberikan gerasi. Anda ke Saudi, raja yang memberikan gerasi. Jadi di amandemen berpuluh kali pun UUD 45, hak itu tetap prerogatif presiden. Baik. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, kedudukan presiden sebagai kepala negara. Di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen, status sebagai kepala negara dihapuskan. Kemudian di Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen, Presiden memberikan hak, memberikan gerasi, amnesti dan abolisi dan sebagainya. Tapi setelah diamandemen
Di situ disebutkan, Presiden dalam memberikan gerasi harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang namanya hak prerogatif itu adalah hak yang tidak berbagi, hak yang mutlak, yang tidak perlu campur tangan dari kekuasaan lain. Dalam hal ini diikat di dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen bahwa Presiden harus memperhatikan pendapat dari kekuasaan lain. Dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman. Terserah di negara lain bahwa itu dikatakan hak prerogatif, tetapi dalam negara Republik Indonesia setelah diamandemen bukan lagi merupakan hak prerogatif Presiden. Mungkin kalau alasannya itu ada kekeliruan, Saudara Henry. Karena sebelum di amandemen, justru Undang-Undang Gerasi mengatakan gerasi diambil setelah mendengar Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, masih Menteri Kehakiman waktu itu, dan Jaksa Agung. Boleh. Sekarang malah jadi satu aja. Sekarang apakah Presiden boleh, apakah Presiden sah memberikan gerasi tanpa memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung? Itu pertanyaan saya. Sekarang apakah kalau dulu Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengangkat duta sebelum dilakukan amandemen, sekarang apakah Presiden sah mengangkat duta tanpa mendengar pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat? Artinya ada kekuasaan lain yang harus didengar, yang harus diperhatikan. Tanpa memperhatikan pendapat atau penjelasan keterangan dari kekuasaan lain, maka tindakan itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu bukan prerogatif lagi namanya. Baik, kalau Anda menafsirkan begitu, pertanyaan saya, apakah ini putusan tata usaha negara yang dilakukan Presiden? Betul. Sehingga Anda menggugat ke TUN. Baik. Dan ini bagi saya bukan keputusan tata usaha negara. Oke. Karena Presiden di dalam mengambil keputusan itu dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan, maka keputusannya itu adalah besiking. Keputusan Presiden terkait dengan khusus Corby bersifat final, karena dia tidak perlu mendapat pengesahan dari instansi yang lebih tinggi, dan bersifat individual, hanya mengikat si Corby, tidak mengikat orang yang lain. Dan keputusan ini seketika berlaku. Di sini banyak ahli hukum tata negara. Mungkin kita tanya argumentasi dari para ahli. Kalau saya ini bukan ahli dalam tata negara, saya ahli dalam hukum pidana. Saya ingin mendengar penjelasan dari para ahli lain. Baik, kita tanya Bung Yusril sebagai profesor tata negara.